Selamat pagi, Pak Pahala. Pagi Pak, saya Deputi Pencegahan Tim. Maaf, Deputi Pencegahan. Kita koreksi Deputi Pencegahan dari KPK. Terima kasih Pak Pahala. Dan selamat pagi Mas Didik, terima kasih Selamat sudah hadir pagi, dengan Mas. tetap menjaga social distance kita Amin. di studio pagi hari ini. Baik, mengenai kartu prakerja Pak Pahala, mungkin Anda bisa memperbarui lagi informasi terakhir mengenai temuan-temuan yang dilakukan oleh KPK. Mungkin dari temuan awalnya ini, terutama dengan tim yang bertugas juga untuk mengawasi ini, sudah dari awalkah atau memang baru belakangan ini ditemukan adanya sejumlah kemungkinan penyimpangan di dalam kartu prakerja ini, Pak Pahala? Jadi yang pertama ini kita lakukan namanya kajian karena ada fungsi monitoring di Undang-Undang KPK yang bilang kita mereview sistem administrasi pemerintahan, memberikan rekomendasi perbaikan. Oke. Jadi spiritnya itu kita mendukung program pemerintah, dia harus jalan lebih baik, oleh karena itu rekomendasinya lebih bersifat membangun. Gitu. Ini bukan audit teman. Yang kedua ini awalnya dari RDP dan Komisi 3 dengan Mas Didi itu direkomendasikan keras agar segera direspons gitu karena masyarakat kan sudah ribut soal prakerja. Jadi habis rapat dengan Komisi 3 minggu depannya Pak Erlangga datang gitu memaparkan dengan tim lengkap sehingga kita paham seperti apa jalannya kartu prakerja dan baru tim bekerja gitu dengan interview ahli segala macam. Yang paling concern kita Mas Timothy ini tentang materi pelatihan gitu ya. Jawab benar yang masyarakat keluhkan bahwa ini ada gratis kok gitu kok harus bayar gitu. Dan yang berikutnya soal konflik kepentingan benar gitu. Kita dapati bahwa 5 dari platform itu menyetujui apa yang diusulkan oleh LPP gitu lah. Kalau prinsip persetujuan ini lantas satu kepemilikan kan tidak berjalan. Kita masuk konflik kepentingan. Gitu. Kira-kira itu, Mas. Oke, jadi lebih kepada yang concern utamanya pada isi materi ya, padahal yang bisa didapatkan mungkin entah lebih murah, entah bahkan hingga gratis begitu Pak. Karena sorotan banyak pihak ini sekarang justru kepada orang-orang yang berada di balik khususnya platform-platform digital yang diajak kerjasama oleh pemerintah dan bagaimana mereka bisa terlibat. Apakah ini juga akan menjadi perhatian? Ya kita pikir bahwa harusnya sejak semula konflik of interest itu prinsip yang dipegang. Bukan hanya prakerja aja gitu. Di dalam setiap penugasan atau mekanisme kerja pemerintah harusnya itu dihitung duluan gitu. Bahwa kalau ada kemungkinan, ini belum tentu nih ya, tapi kemungkinan. Kalau orang menyetujui tapi dia satu kepemilikan kan persetujuannya akan susah, kita bilang itu persetujuan yang teknikal dan profesional, independen kira-kira begitu. Nah berita bagusnya Mas Tim bahwa ada tim pelaksana rekomendasi sudah dibentuk sejak 2 minggu yang lalu, sudah bekerja gitu diketuai oleh Jampitsus gitu. Jadi Jamdatun. Jadi kita pikir pemerintah merespon cepat dan sekali lagi dari KPK ingin segera digulirkan gelombang 4-nya gitu dengan rekomendasi-rekomendasi perbaikan yang dilakukan. Gitu. Kira-kira itu. Jadi koreksinya sebenarnya itu adalah bagaimana agar proyek atau bukan proyek lah ya, tapi bagaimana program ini bisa berjalan lebih baik. Karena kalau di sini kan melibatkan Jamdatun, melibatkan KPK, banyak yang mungkin langsung merasa bahwa oh ini adalah sebuah kasus hukum yang akan diselesaikan sehingga akan dibawa ke ranah hukum, akan ada pihak-pihak yang dimintai pertanggungjawaban. Apakah itu salah kalau begitu Pak Pahala? Kalau dari kami dari pencegahan seperti kita bilang bahwa ini fungsi monitoring, jadi rekomendasi perbaikan. Tapi kalau teman-teman penindakan tentunya itu independen lah mereka, kita tidak bisa menduga apalagi mengkonfirmasi kira-kira gitu. Oke, jadi paling tidak dari sisi pencegahan yang akan disampaikan rekomendasinya. Baik, saya ke Mas Didik, Anda sendiri sudah sempat berbicara mengenai atau paling tidak mengumbar kekhawatiran Anda mengenai program Kartu Prakerja ini. Dari kekhawatiran yang Anda miliki dari awal dan apa yang saat ini terjadi, kita tahu ada beberapa poin yang dianggap bermasalah mulai dari sosialisasi, penunjukan dan lain-lain. Apa yang paling Anda terkonfirmasi lah dari kekhawatiran Anda itu? Ya, sejak dari awal memang di dalam menjalankan pengawasan di DPR tentu kami ingin memastikan bahwa setiap program yang dibuat oleh pemerintah yang melibatkan publik besar, apalagi kemudian kalau bicara prakerja ini bukan hanya melibatkan
pabrik yang besar, tapi juga melibatkan anggaran yang cukup besar begitu. Kalau kita tahu bahwa prakerja ini sebelum Indonesia terkena pandemi COVID ini direncanakan prakerja ini melibatkan anggaran hingga 10 triliun begitu. Kemudian setelah adanya pandemi ini kemudian jumlah tersebut ditambah hingga 20 triliun. Dan kemudian juga kita tahu bahwa sasaran dari prakerja ini awalnya hanya 2 juta orang. Kemudian setelah COVID ini meningkat diharapkan hingga sampai 5,6 juta begitu. Dan juga ini program ini, prakerja ini yang semula pelatihannya basisnya offline, kemudian dengan COVID ini kemudian juga berganti online yang kemudian implikasinya harus melibatkan beberapa platform-platform digital yang saat ini kemudian menjadi diskursus publik terkait dengan potensi-potensi konflik kepentingan tadi. Yes, gitu. Nah, dengan konteks itu tentu yang menjadi menarik kami di DPR, kami ingin memastikan bahwa uang negara yang sedemikian besar itu betul-betul digunakan sesuai dengan perencanaan dan target yang diinginkan oleh pemerintah sendiri. Satu, bahwa yang harus kita cermati waktu itu di awal saya mengatakan bahwa dengan melibatkan platform digital dengan asumsi bahwa setiap peserta pelatihan itu diwajibkan atau terkena biaya pelatihan sebesar 1 juta, berarti logikanya platform digital ini akan menggunakan sebanyak 5,6 triliun hanya untuk pelatihan. Ini uang yang tidak sedikit, apalagi kalau kita melihat bahwa saat sekarang ini pemerintah dengan berbagai upaya melakukan atau membuat sebuah kebijakan dan program yang juga melalui tindakan yang luar biasa. Misalkan kita tahu bagaimana pemerintah atau upaya pemerintah menangani COVID ini baik dalam perspektif kesehatan maupun penyelamatan ekonomi dan sistem keuangannya harus mengeluarkan Perpu. Nah, Perpu itu juga melibatkan realokasi anggaran yang cukup besar, refocusing program gitu, termasuk melalui kartu prakerja ini. Namun tentu pada saat itu dengan pelibatan uang yang sedemikian besar, uang negara yang sedemikian besar, pasti selalu ada potensi-potensi atau kerawanan terkait dengan penyimpangan. Nah, awal saya menyatakan bahwa terkait dengan kartu prakerja ini pasti kita bicara transparansi dan akuntabilitasnya. Dan pada saat itu kemudian di balik cerita pelaksanaan COVID ini banyak juga kemudian cerita yang berpotensi munculnya konflik kepentingan, munculnya juga potensi adanya trading influence, munculnya kolusi, munculnya nepotisme, dan 4 hal ini adalah pintu utama masuknya ke dalam ranah korupsi begitu. Ini sebelum dari Komisi 3 gitu, sebelum kartu prakerja ini, khususnya kartu prakerja yang dipercepat pada bulan Maret kemarin itu, sudah disampaikan ke pemerintahkah semua poin-poin ini, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ini? Ya, tentu kami di DPR termasuk saya gitu selalu mengikuti dan mencermati konsep atau perencanaan kartu prakerja yang disampaikan oleh Menko Perekonomian. Ketika disampaikan itu dengan mudah kami kemudian mempelajari dan kemudian memprediksi dari awal sangat predictable gitu. Sudah disampaikan lah. Iya, sangat predictable karena apa yang ditemukan KPK ini semuanya mirip dan sama dengan prediksi kami di awal. Makanya sejak awal kami meminta kepada KPK untuk melakukan kajian yang mendalam agar potensi kehilangan atau menguapnya uang negara dari potensi korupsi ini bisa kita minimalisir atau mitigasi. Bahkan waktu itu lebih dalam saya meminta agar KPK, Kejaksaan, Kepolisian, PPATK termasuk BPK terlibat di dalam pelaksanaan atau pengawasan kartu prakerja ini. Kita menyadari bahwa ini mungkin secara political will ini program yang baik untuk mengatasi kesulitan masyarakat yang sekarang ini terputus akses penghasilannya, yang terkena PHK, sehingga ini bisa menolong mereka. Namun kalau kita melihat bahwa seperti yang disampaikan Pak Nainggolan, Pak Pahala tadi, bahwa ada satu hal bahwa materi pelatihannya pun ini menimbulkan sebuah kecurigaan karena materi pelatihan ini modulnya banyak yang kemudian sesungguhnya kalau publik ingin mengakses di internet atau media sosial semuanya disajikan dengan gratis, bahkan
ada informasi yang disinyalir bahwa pelatihan online ini juga terindikasi untuk melatih mitra-mitra kerjanya platform digital yang bersangkutan. Gitu. Oke, jadi Tidak ada seharusnya- korelasi dengan kemandirian Ya. ekonomi atau wirausahanya. Begitu. Dia overpriced lah begitu. Ya. Yes. Diberi biaya yang terlalu besar. Padahal sebenarnya ada beberapa item yang saat ini kita bahas juga seharusnya entah bisa lebih murah atau gratis gitu. Nah, Pak Pahala, pertanyaan juga muncul, mengapa baru di gelombang 4 ini, Pak? Ini baru terdeteksi, baru memberikan rekomendasi atau baru masuk pengawasan gitu untuk dicegah ke depannya begitu. Mengapa tidak dari gelombang pertama? Ya, jadi begitu pandemi ini dan pemerintah membentuk gugus tugas dan segala macam, KPK berkomitmen untuk mengawal di tiap program-program penting gitu. Jadi sekarang kita ada 14 satgas gitu untuk mengawal 100 triliun di pusat gitu, 6 program besar. Dan jangan lupa 542 pemerintah daerah yang diminta melakukan realokasi anggaran dan refocusing senilai 72 triliun. Jadi kalau buat KPK ini pekerjaan besar, ini bukannya ketinggalan tapi mana yang duluan. Kebetulan waktu itu di RDP keras disebut bahwa ini keluhan masyarakat sudah banyak gitu. Dan yang gelombang keempat sudah dijanjikan akan mulai sehabis Lebaran waktu itu. Jadi ini bukan masalah kita tinggalkan, bukan, tapi karena prioritasnya sekarang kita akan masuk ke PEN gitu ya, pemulihan ekonomi nasional. Jadi ini prioritas saja. Tapi kita pikir ini kan akan makin besar jumlahnya, baru sekitar 600.000 peserta gitu dengan 9 jutaan pendaftar. Saya kira akan lebih baik kalau secara fundamental diperbaiki sehingga ke depan sebenarnya saran kita yang whitelist itu sayang gitu, 1,7 juta udah datanya jelas gitu, modelnya agak beda dikit lah, jangan nunggu mereka daftar gitu, kenapa enggak didatengin. Saya yakin kalau itu dilakukan kombinasi antara aktif mendaftar dan didatangi oleh PMO gitu, prakerja, pasti lebih efektif yang dituju seperti Pak Didi bilang yang PHK. Asosiasi itu udah ngasih nama. Misalnya PHRI gitu, ngasih nama berapa dari hotel, restoran, mana yang sementara dirumahkan, mana yang PHK. Kita pikir itu daftar yang sangat bagus. Tapi tidak dimaksimalkan begitu, Pak Pahala ya. Kalau yang kurang maksimal. Ya, kalau kita ingat pada Maret, pada saat Kartu Prakerja ini sudah mulai akan dirilis, dan ini kan menjadi salah satu cara agar masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan, khususnya mereka yang tadi di PHK atau dirumahkan, bisa mendapatkan bantuan. Ini kan menjadi saluran pemerintah lah dari Kartu Prakerja ini. Tapi saat itu juga langsung ramai gitu Pak Pahala. Saya yakin kalau masyarakat bisa mendeteksi omongan di media sosial, kita lihat ramai sekali mengenai bentuk dari pemberian Kartu Prakerja, bahkan hingga bentuk pendaftaran dari Kartu Prakerja ini sudah mulai diramaikan mengenai kurangnya sosialisasi, ketidakjelasan dan lain-lain. Ini kan sudah ramai, saya yakin ini juga masuk radar lah dari Pak Pahala dan juga teman-teman di KPK begitu. Apakah tidak pada saat itu menjadi salah satu perhatian khusus dari KPK, mengingat masyarakat saja sudah meramaikan begitu. Saya yakin KPK sebagai salah satu yang mengawasi tentu saja juga menangkap bagaimana kekhawatiran dari masyarakat mengenai hal ini. Iya, benar Mas Timothy bahwa kita pantau itu. Jadi kerumitannya dimulai ketika ditetapkan bahwa ini semi bansos, gitu kan. Jadi bayangkan dari 2,5 juta materi pelatihan dan 1 juta hanya insentif transport, berubah jadi 2,5 juta insentif, 1 jutanya malah materi pelatihan. Yang kedua juga berubah dari materinya yang berat offline gitu dengan penggunaan BLK gitu, sekarang online saja dulu karena nggak mungkin offline gitu. Jadi kita pikir, kita apresiasi juga PMO sudah berusaha gitu ya mengadopsi ini, tapi memang mengganti desain dengan seketika itu tentunya bukan hal mudah dan harus cepat gitu. Sementara datanya masih tidak. Jadi kita pikir kita lakukan gitu, dan mumpung belum masif, saya pikir gelombang 4 dan seterusnya itu kan akan masif gitu kan, yang dituju 5,6 juta orang, sekarang mumpung baru 600.000, bahwa disebut terlambat mungkin iya. Tapi kita pikir ya kalau rekomendasinya dijalankan, bukan hanya dari KPK saja loh, BPKP juga kasih rekomendasi, dan banyak dari Kejaksaan juga kasih rekomendasi. Kita pikir semua spiritnya sama,
bahwa bagaimana yang kelas menengah gitu, katakan ini kan di luar DTKS ya, di luar yang katakanlah yang data di Kemsos terima bansos di Ya. luarnya ini gitu. Kita pikir ini harus jalan. Gitu. Tapi modifikasinya memang perlu fundamental. Oke, sampai saat ini masih akan terus dicari itu tadi apa yang perlu direvisi, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu di-clear-kan. Karena informasi yang kita dapatkan juga bahwa pembayaran ini sama sekali belum dilakukan. Tampaknya memang pemerintah juga khawatir untuk mengeluarkan uang, begitu uang keluar ternyata ada kerugian negara, ini akan menjadi kasus. Apakah ini pun masih bisa dicegah? Nanti kita akan tanyakan pada Pak Hala dan juga Mas Sidik, tapi kita jeda sebentar, kami akan segera kembali.